Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Jelas, Bu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum on cam, belum menyalakan kameranya, bisa dinyalakan ya, biar nanti kita bisa melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan lancar kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa bisa dicukupkan. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada anak-anak yang sudah bersedia bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Nah, di sini kan belum pada kenal ya. Ini dari beda-beda kelas semuanya kan, atau ada yang satu kelas? Kayak beda-beda, Bu. Soalnya saya nggak tahu. Masih asing gitu ya, Mbak ya? Tapi udah kenal Ibu belum? Iya, Bu. Ya, tahu sih, Bu. Kalau tahu doang pernah sih tahu Ibu. Oke, baru tahu ya. Oke, sebelumnya biar nanti lebih akrab gitu ngobrolnya, jangan malu-malu, nggak usah sungkan. Kita di sini ngobrol santai aja, ngobrol ringan aja, jadi bisa bisa ngungkapin apa aja nanti. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Anissa Binta, kalian bisa manggil Ibu Binta. Ibu biasanya tuh mengajar di kelas 11 SMA, di kelas 11, jadi belum ketemu nih sama kalian, tapi mungkin tahun depan kita bisa ketemu. Ibu senang banget kalian bisa gabung di kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Nah, karena belum pada kenal nih, ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya nih, kalian bisa mulai perkenalan. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau perkenalan? Dari siapa aja boleh? Dari nama, kelas. Dari saya dulu. Oke, silahkan Mbak. Siapa namanya? Tadi nama kelas hobi ya, Bu ya? Ya. Halo teman-teman, nama saya Atika Hidatul Maryam, biasa dipanggil Atika atau Tika. Saya dari kelas 10 Bahasa 1. Hobi saya itu nonton anime, terus baca komik, sama baca buku tentang prosa, Bu. Wah, bagus sekali. Hai Mbak Atika. Ayo teman-temannya disapa dong. Siapa lagi nih yang mau kenalan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Almira Ayu Fitri Nugraheni. Nama panggilan saya Almira. Saya dari kelas 10 IPA 1. Untuk hobinya saya sering nonton drama sih, Bu. Nonton drama Korea. Hai Almira. Wah, sama nih, Ibu juga suka nonton drama. Hai. Yang lain suka nonton. Almira. Halo, salam kenal, Bu. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal Mbak. Yang lain, ayo siapa yang mau kenalan? Gak usah malu-malu. Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak. Hai teman-teman, kenalin nama saya Aprilia Dwi Astuti, biasa dipanggil April.
Saya dari kelas 10 IPA 3. Kemudian hobi saya memasak. Hai, Hai April. Oril ya panggilannya. April. Halo April. April. Oke, Salam nanti kenal Indri. iya. Mungkin nanti dengan berjalannya kegiatan ini kita bisa lebih saling mengenal lebih jauh, lebih dalam gitu ya. Nah, ini kan kita tadi udah saling kenalan nih. Ada Mbak Almira, ada Mbak Tika, ada Mbak Aulia, ada Mbak Indri, ada Mbak Aprilia. Nah, selanjutnya di sini dari anak-anak di sini semuanya udah ada yang udah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Ada yang bisa jawab? Belum sih. Oh, ya Mbak Tika. Kalau dulu saya waktu SMP pernahnya ikutnya bimbingan yang satu kelas loh Bu, yang bareng-bareng banyak orang, itu namanya apa Bu? Nah itu saya Oh, pernah itu ikut. namanya bimbingan klasikal Mbak Tika. Jadi anggotanya semuanya anak satu kelas. Tahu. Oke, Nah selain itu Mbak saya Tika, pernah ikut. Nggak tahu sih Bu. bagus sekali Mbak. Itu hampir mirip kok Mbak, bimbingan kelompok dengan bimbingan klasikal. Hanya saja kuotanya. Oh, Oke, yang lain? Ada yang udah pernah? Belum pernah. Belum pernah Bu. Belum ya? Oke, kalau gitu Ibu jelaskan Sama ya. Bu, saya Jadi- belum pernah juga. Ya, jadi belum pernah semuanya. Ibu jelaskan terlebih dahulu biar nanti kita tahu nih kegiatan apa sih yang sebenarnya kita lakuin kayak gitu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru BK sama murid-muridnya nih di sekolahan sama kalian. Untuk melakukan kegiatan sharing, diskusi, atau membahas suatu topik-topik tertentu dengan tujuan untuk itu tadi membagi informasi atau untuk mendapatkan informasi untuk berdiskusi kayak gitu. Nah, nanti di sini kalian bisa menyampaikan atau bertanya atau membahas tentang suatu hal apapun yang ingin kalian bahas. Nah, di sini udah tahu belum apa sih yang tema yang bakal kita bahas hari ini? Ayo. belum tahu Bu. Belum tahu. Apa Bu? Iya Bu, belum tahu apa ya Bu ya? Belum. Belum tahu Bu. Jadi pada pagi hari ini kita bakal membahas tentang manajemen waktu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada Bu. Belum ada ya. Nah, kalian pernah nggak sih merasa kayak kesulitan buat membagi waktu atau merasa keteteran melaksanakan merasa keteteran untuk melaksanakan tugas sehari-hari atau merasa kesulitan untuk melakukan planning yang sudah direncanakan kayak gitu. Ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Sering Bu. Sering, Mbak Almira sering nih. Yang lain? Iya, Bu. Sering sih Bu. Sering juga ya. Nah, Ya, sering juga Bu. iya. Jadi rata-rata anak-anak di sini sering juga untuk merasa kesulitan dalam membagi waktu ya. Pas banget sama tema kita hari ini, kita bakal bahas tentang apa sih itu manajemen waktu, bagaimana caranya kita bisa mengelola dan mengatur waktu yang kita miliki dengan efisien agar kita bisa melakukan kegiatan yang lebih produktif kayak gitu. Halo? Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Iya Bu, terdengar dengan jelas Bu. Apakah Di tempat volumenya saya, udah lihat kelihatan? teman-teman yang lain. Iya, terdengar Bu. Sudah Bu, sudah kelihatan. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini kita bakal bahas tentang manajemen waktu ya tadi.
tadi kita udah kenalan, nama Ibu Anissa Benta. Kalian bisa menghubungi Ibu di email abin0829@gmail.com atau di nomor Ibu ini ada bit.ly/abinta. Hanya kapital ya. Nah, nanti akan ada beberapa materi yang akan Ibu tampilkan. Kalian bisa mengunduh materi-materi itu tuh di ini subjek matter TM. Oke, jadi pada kegiatan kita hari ini kita tuh bakal bahas tentang 4 ini nih poinnya. Apa sih itu manajemen waktu? Bagaimana pentingnya kita untuk mengelola manajemen waktu itu? Terus manajemen waktu secara umum tuh seperti apa? Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa manage atau mengelola waktu yang kita miliki itu dengan baik. Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Nah, tadi kan anak-anak di sini tuh beberapa ada yang merasa kesulitan untuk membagi waktu yang ia miliki, kan ada kesulitan untuk mengatur waktunya kayak gitu. Sebenarnya time management atau manajemen waktu itu tuh apa sih menurut kalian? Ada yang berani mengungkapkan pendapat? Apa ya? Kayak ini, Bu. Kayak ini, Bu, cara kita untuk mengatur waktu gitu, Bu, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu nggak sih, Bu? Ya, betul sekali. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Ada yang mau menambahkan? Oke, enggak ya, mungkin bingung ya, apa sih manajemen waktu? Udah jelas kok, memanage itu mengatur gitu kali ya. Nah, time management itu the art of arranging, organizing, scheduling, and budgeting. Kok budgeting sih, Bu? Emang waktu itu uang. Jadi yang kita anggarkan tuh bukan hanya uang kita aja, uang yang kita miliki, tapi juga waktu yang kita miliki. Jadi manajemen waktu itu tuh the art of arranging, sebuah seni untuk kita mengatur, sebuah seni untuk kita mengelola, menjadwalkan, dan menganggarkan waktu yang kita miliki. Kenapa kok waktu dianggarkan? Contohnya seperti ini nih. Dalam waktu 24 jam nih, kita tuh misalkan punya 5 kegiatan pokok yang harus kita lakukan. Mulai dari tidur, mulai dari sekolah, mulai dari mengerjakan tugas, makan, istirahat, bermain, misalkan refreshing atau lain sebagainya. Itu kan kegiatan pokok yang harus kita lakukan nih dalam setiap harinya. Nah, ketika kita bisa menganggarkan nih setiap masing-masing kegiatan dengan waktu yang pas, waktu yang sesuai, maka kita bisa melakukan kegiatan lainnya secara lebih efektif. Kayak gini nih, membuat kita menjadi lebih produktif. Makanya manajemen waktu itu adalah sebuah seni untuk kita mengatur, mengorganisasikan, untuk menjadwalkan dan menganggarkan suatu waktu yang kita punya dengan tujuan agar kita bisa lebih efektif dan lebih produktif dalam kesehariannya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau usul, saya nggak setuju nih kayak gitu. Menurut saya tuh seperti ini gitu. Udah ya. Nah, makanya penting untuk kita bisa bagaimana kita mengatur waktu yang kita punya, bagaimana kita mengerti sebenarnya dalam satu hari itu berapa sih waktu yang kita punya, kayak gitu. Karena kita punya waktu 24 jam, misalkan kita sekolah selama 6 jam, maka kita masih punya waktu 18 jam nih sisanya untuk melakukan kegiatan sehari-hari lainnya. Kenapa? Dalam waktu 18 jam nih, kalau kita pikir secara awam gitu ya, 18 jam itu kan lama. Kenapa kok kita bisa merasa tidak cukup, merasa butuh waktu lain gitu, butuh tambahan waktu untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Ketika kita merasa seperti itu, berarti ada sesuatu hal yang memang harus kita perbaiki, ada sesuatu hal yang memang harus kita
evaluasi lagi kayak gitu. Nah, dengan kita mengatur waktu yang kita punya, maka itu akan membuat kita menjadi lebih terorganisir dan lebih produktif tadi. Karena kita bisa melakukan hal-hal lain atau pekerjaan lain di luar kegiatan-kegiatan wajib yang memang seharusnya kita lakukan dalam setiap harinya. Kayak makan, tidur, istirahat, sekolah, kayak gitu. Nah, kalian tahu nggak apa sih pentingnya untuk kita atau pentingnya atau manfaatnya untuk kita memanajemen waktu yang kita punya? Mbak Almira mungkin tahu? Bagaimana Bu? Tolong pertanyaannya diulangi. Mbak Almira tahu nggak? Atau menurut Mbak Almira apa sih manfaat kita mengelola waktu yang kita punya? Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau kita bisa mengelola waktu itu kita bisa mengerjakan sesuatu tuh dengan maksimal seperti itu Bu. Jadi kayak tadi kita nggak keteteran sama banyak tugas, jadi kita tuh lebih terarah apa yang kita lakukan. Mungkin seperti itu sih Bu kalau dari saya. Oke, bagus sekali Mbak Almira, itu jawaban yang betul. Tapi ada beberapa lain nih manfaat yang kita peroleh dari manajemen waktu. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Mbak Aulia, tadi sempat on-mic ya? Saya Bu. Ya, silahkan. Siapa dulu ya Bu? Siapa dulu nih? Terserah. Mbak Indri mungkin, silakan Mbak Indri. Saya dulu ya. Oh ya Mbak Aul boleh. Ya udah. Ayo Mbak Aulia silakan. Iya Mbak Aulia dulu saja Bu. Menurut saya kalau kita bisa menerapkan time management yang bagus itu tuh kita lebih bisa produktif. Terus produktivitas diri kita itu lebih gitu Ibu. Itu menurut saya Ibu. Iya benar sekali, membuat kita dalam sehari-hari menjadi lebih produktif ya Mbak ya, seperti tadi di pengertiannya ya Mbak ya. Mbak Indri mau menambahkan apa nih? Menurut Mbak Indri apa manfaat dari kita bisa mengelola waktu yang kita punya? Sama sih Bu. Mungkin tambahannya jadi ini sih, jadi lebih clean, terus ya gitu ya, udah kejauh semua tadi. Oke, benar banget jawaban dari anak-anak semua, bahwa dengan kita memanajemen waktu, karena manajemen waktu itu tuh penting untuk semua orang, maka manajemen waktu itu tuh membantu kita untuk merencanakan tujuan yang kita punya. Kenapa kok bisa dengan kita mengelola waktu, kok kita bisa merencanakan tujuan sih? Misalkan nih, kita punya waktu 24 jam, kayak gitu kan. Maka ketika kita bisa mengelola waktu yang kita punya, maka setiap hari pasti kita bakal punya targetan-targetan tertentu yang harus dicapai, kayak gitu kan. Nah, dengan kita mengelola waktu, maka kita bisa aja nih, dalam satu hari aku harus menyelesaikan tugas ini, agar besok aku bisa main ke sini gitu, agar nanti akhir pekan aku bisa melakukan hobi yang dipunya, misalkan Mbak Aulia berkebun, Mbak Almira nonton drama, Mbak Atika baca komik kayak gitu, atau nonton anime dan lain sebagainya kayak gitu. Itu akan membantu kita untuk merencanakan tujuan yang kita punya. Tapi ketika kita tidak mengelola waktu yang kita punya, boro-boro merencanakan tujuan untuk melakukan hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan pada hari itu aja, nggak bisa. Bagaimana kita memiliki targetan yang di luar tugas pokok kita yang harus dilakukan sehari-hari kayak gitu. Nah, manajemen waktu secara umum tuh sebenarnya seperti apa sih? Nih, dengan kita memanajemen waktu, itu tuh membantu kita untuk memprioritaskan kegiatan kita sehari-hari, kemudian merencanakan tujuan yang kita punya, menciptakan lingkungan bekerja atau lingkungan belajar yang nyaman, kayak gitu.
selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah kita untuk bisa mengelola waktu yang kita punya? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang punya tips nih? Bu, saya tuh sebenarnya udah pernah mencoba untuk mengatur waktu yang saya miliki loh Bu, kayak gitu. Ada yang mau berbagi, ada yang mau sharing? Saya Bu. Silakan Mbak Atika. Kalau yang udah saya lakuin selama ini ya Bu ya, itu saya tuh kayak bikin ini loh Bu, jadwal hal yang wajib saya lakuin setiap harinya gitu. Misal bangun tidur itu sholat, terus habis itu membersihkan tempat tidur sampai jam berapa itu buat nyapu sama mandi Bu. Terus nanti jam berapa buat belajar, jam berapa buat sekolah. Nah nanti waktu-waktu yang luang itu Bu, yang nggak ada agendanya nanti bisa saya pakai buat ini Bu, buat ngelakuin hobi saya gitu Bu. Oke, bagus sekali Mbak Atika. Oke, nanti setelah kita bahas langkah-langkah bagaimana mengelola waktu yang kita miliki, kita juga bakal bahas tentang bagaimana caranya kita tuh mengatasi hambatan-hambatan yang muncul setelah kita mengelola waktu yang kita miliki. Nah, langkah pertama untuk kita bisa mengelola waktu yang kita miliki adalah set goals. Tentukan tujuan. Tujuan apa sih yang pengen kita capai dalam satu jangka waktu? Misalkan nih, kita bisa mulai membuat dengan rencana jangka waktu pendek, rencana jangka waktu menengah, atau rencana jangka waktu yang panjang. Tapi tujuan yang kita tentukan ini harus tujuan yang spesifik dan konkret. Tujuan yang jelas-jelas kita tuh yakin dan pasti kita bisa mencapai tujuan itu ketika kita menetapkan tujuan itu. Kayak gitu. Misalkan nih, dalam satu hari ini aku pengen menyelesaikan tugas-tugas aku. Nah, tugasnya tuh tugas apa? Misalkan tugas matematika, kayak gitu. Terus kira-kira mungkin nggak sih dalam minggu itu kalian tuh bisa menyelesaikan? Apakah minggu itu kalian ada ulangan, kayak gitu. Nah, itu tuh perlu dipertimbangkan juga. Maka tujuan itu harus spesifik dan konkret. Maka yang kedua adalah scheduling, seperti yang dilakukan sama Mbak Tika tadi, penjadwalan. Bagaimana kita mengatur waktu yang kita miliki sesuai dengan banyaknya waktu yang kita punya. Tadi kan waktu itu bukan hanya dikelola ya, bukan hanya diatur, tapi juga dianggarkan. Nah, misalkan nih dari sekian rentang waktu yang kita miliki, sebenarnya ada berapa jam sih kita punya waktu luang? Nah, itu tuh perlu kita kotak-kotakan nih, kira-kira jam segini sampai jam segini tuh kita bisa ngapain sih, jam segini sampai jam segini tuh kita mau ngapain, persis sama yang dilakukan Mbak Tika tadi. Hal itu membantu kita untuk mengetahui sebenarnya berapa waktu yang kita miliki dalam setiap harinya atau dalam setiap minggunya. Sebenarnya kita tuh punya waktu berapa jam sih, gitu. Sebenarnya di jam-jam berapa aja yang kita bisa melakukan hal-hal lain yang bisa membuat kita menjadi lebih produktif. Dan juga dengan menjadwalkan ini tentu kita juga bisa mengurangi stres. Ya kayak gitu pokoknya. Nah, dan yang terakhir adalah memprioritaskan tugas-tugas yang kita miliki. Nah, Bu. Iya. Bu, mohon maaf Bu, suaranya ini Bu, nggak terdengar jelas, suaranya delay. Gimana anak-anak yang lain? Apakah suara ibu juga delay? Terputus-putus gitu? Iya Bu, tadi sekarang udah lancar Sekarang lagi. udah enggak. Oke, terima kasih. Ibu lanjutkan ya. Langkah terakhir untuk mengelola waktu yang kita punya adalah memprioritaskan tugas-tugas yang kita miliki. Nah, dalam membuat jadwal itu, kita harus memprioritaskan kegiatan atau tugas-tugas yang kita miliki, mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu atau mana yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Bagaimana cara memprioritaskan tugas yang kita miliki? Kita bisa mulai dengan mempertanyakan ke diri kita. Sebenarnya penting nggak sih untuk kita melakukan hal ini? Apakah ketika kita melakukan hal ini juga akan membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita miliki? Apakah hal tersebut suatu hal yang penting dan harus dilakukan kayak gitu? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain seperti yang tertera di PowerPoint. Nah, ya, hal
hal yang terpenting dari manajemen waktu itu adalah kita percaya sama diri kita sendiri bahwa kita bisa untuk mencapai hal-hal yang memang seharusnya kita capai. Itu kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa kita tuh pasti bisa, kita mampu dan kita bisa mengelola waktu yang kita miliki. Halo. Halo Bu. Suara saya sudah Halo, Bu. terdengar. Sudah, Bu. Sudah. Sudah Bu, sudah terdengar lagi Bu. Sudah, Bu. PPT-nya masih terlihat nggak Mbak? Hilang. Anu Bu, PPT-nya hilang. Iya Bu. Iya, kalau di tempat saya hilang. Iya. Oke, kita ulang share screen. Gimana, sudah terlihat Mbak? Masih low. Anu Bu, masih proses kalau di tempat Oh, iya, saya. udah. Sudah, sekarang sudah. Sudah kelihatan. Sudah Bu. Sudah. Oke, Wow. Ibu lanjutkan ya. Yang terakhir adalah overcoming challenge of time management. Jadi hambatan-hambatan yang muncul ketika kita sudah bisa mengelola waktu. Itu ada 3 nih yang paling utama. Ada prokrastinasi atau menunda-nunda melakukan tugas. Ada sikap perfeksionis dan ada setting incorrect objective. Begitu. Nah, di sini ada beberapa tips-tips yang mungkin bisa anak-anak terapkan ketika kalian mengalami prokrastinasi atau sikap perfeksionis, kayak gitu. Itu bisa kalian terapkan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada Bu kalau saya. Kalau dari Ibu materinya cukup sekian nih, atau ada yang mau didiskusikan nggak? Karena mungkin materinya sudah cukup jelas ya, karena udah cukup lama nih tadi kita ngobrolnya. Ibu mau berikan sebuah penugasan. Penugasannya itu membuat decision matrix. Decision matrix itu tuh apa sih Bu? Decision matrix itu adalah 4 kotak prioritas. Jadi dalam langkah kedua tadi kan, langkah yang terakhir itu tadi kan kita memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang kita punya kan. Nah, selain kita mempertanyakan sama diri kita sendiri ini sebenarnya kegiatan itu tuh penting nggak sih untuk dilakukan, itu kita juga bisa membuat kotak-kotak decision matrix. Untuk dilakukan sekarang, ditunda, tidak dilakukan, kayak gitu. Ibu kasih contohnya. Nih, sudah kelihatan gambarnya? Sudah Bu. Nah, ini adalah contoh decision matrix. Ada urgent. Ibu boleh minta tolong dijelasin Bu, yang di gambar itu Bu. Bagaimana Mbak? Maaf Mbak Tika, apakah pertanyaannya bisa diulang? Itu kok Bu, sama kok Bu. Itu minta tolong dijelasin yang ada di gambar, tapi tadi Ibu udah jelasin. Iya, nah jadi ini adalah satu bentuknya decision matrix itu bentuknya kayak gini. Nanti kalian bisa variasiin tabelnya itu mau kayak gimana. Nih, yang penting itu ada urgent, ada not urgent, ada important, ada not important. Hal yang penting adalah urgent ini tuh, urgent sama important itu tuh berada di kotak do atau harus dilakukan sekarang karena dia tuh penting dan mendesak. Nah, ketika not urgent dan tidak, not urgent itu tidak mendesak dan tapi penting, itu maka bisa di reschedule atau bisa dijadwalkan ulang, bisa ditunda kayak gitu. Itu kan penting dan tidak mendesak. Dan yang ketiga adalah urgent, not important. Dia itu mendesak nih, tapi tidak begitu penting. Maka kegiatan tersebut bisa didelegasikan atau kita minta tolong nih sama orang buat ngelakuin kegiatan itu.
Dan yang terakhir adalah not urgent dan not important, tidak penting dan tidak mendesak. Maka kegiatan itu bisa kita hapus atau bisa kita hilangkan, bisa tidak perlu untuk kita lakukan atau dieliminasi kayak gitu. Nah, ada yang di sini kan udah ada contoh-contohnya nih. Tapi ini decision matrix-nya bukan seorang siswa, tapi ibu rumah tangga. Dari contoh ini, ada dari kalian yang bisa ngasih contoh yang urgent dan important itu apa? Yang kalau kalian, versi kalian. Kalau saya ya Bu, yang contoh yang important yang do ya Bu ya. Iya, important dan urgent. Yang mendesak tuh ini Bu, belajar. Belajar tuh mendesak buat saya Bu. Ya benar. Dan penting juga ya Mbak ya yang jelas. Soalnya kalau nggak belajar saya nggak bisa dapat ini. Iya betul sekali, benar. Kami nggak bisa Yang ngerjain lain? tugas, terus saya jadi tahu apa. Gimana Mbak Atika? Apa Bu? Oke, jadi nanti di skip aja. Oke, bagus sekali Mbak Atika. Contohnya benar banget. Jadi belajar itu satu kegiatan yang penting dan mendesak. Nah, ada yang bisa ngasih contoh nggak kegiatan yang penting tapi tidak mendesak itu contohnya seperti apa? Versi kalian. Apa ya Bu? Ayo, apa Mbak Yusri? Sebenarnya Bu. Sesuatu hal yang kalian anggap penting tapi itu nggak mendesak gitu. Olahraga. Olahraga, benar. Olahraga ya. Betul sekali Mbak Almira. Jadi olahraga itu adalah satu kegiatan yang penting tapi tidak mendesak. Itu penting dan harus kita lakukan tapi tidak harus kita lakukan pada saat itu juga kan. Contoh lainnya adalah tugas minggu depan nih. Tugas dengan deadline minggu depan itu adalah suatu tugas itu kan suatu hal yang harus kita lakukan. Tapi itu dikatakan tidak mendesak karena deadline-nya tidak hari ini. Jadi kita bisa tunda untuk mengerjakan tugasnya. Instruksi Bu. Oke, yang ketiga ada urgent tapi not important. Ada yang bisa ngasih contoh hal yang penting tapi itu hal yang tidak penting tapi itu tuh mendesak. Apa tuh? Nolong orang Bu. Itu penting gak sih Bu? Kayak misalnya bantu nyebrangin anak-anak di jalan gitu Bu. Itu kayak saya pentingnya tapi enggak itu mendesak tapi ya sebenarnya banyak orang. Oh ya, bisa jadi. Yang lain apa nih yang mungkin yang kaitannya dengan sekolah dong Mbak? Atau tugas sehari-hari nih, karena kan kita tadi bahas tentang manajemen. Apa ya? Oh ini Bu, minta tolongin. Oh iya, minta tolongin teman itu mendesak Bu. Iya. Misalnya itu Bu, diminta tolongin gantiin piket, bersihin kelas Bu. Itu mendesak. Tapi itu nggak penting sih Bu buat saya. Ya nggak sih Bu? Kayaknya. Jadi contohnya adalah Ketika Bu kebiasaan kelas ya Mbak ya. gitu, Karena kan Bu. Mbak jadi korban untuk didelegasikan. Jadi satu kegiatan yang mendesak tapi itu tidak penting itu tuh kita bisa delegasikan ke orang. Jadi misalkan Mbak Atika punya piket kelas nih hari ini, itu kan urgent ya. Kalau nggak piket nanti kelasnya kotor. Tapi Mbak Atika ada kegiatan yang lebih penting yang harus dilakukan sekarang. Nah itu bisa didelegasikan ke kelas. Contoh lainnya apa? Mengumpulkan tugas. Itu kan urgent ya. Kalau udah deadline-nya kan harus mengumpulkan tugas sekarang nih. Tapi itu nggak penting karena kita bisa minta tolong sama orang lain untuk menggantikan kita. Iya nggak? Oh. Iya. Bisa minta tolong yang lain buat ngumpulin tugas. Iya, betul sekali Mbak. Yang terakhir nih, ada yang bisa nggak? Masa nggak bisa sih yang terakhir? Yang kegiatan yang not important dan Apa sih Bu? kegiatan yang dalam Nggak kolom penting dan nggak
mendesak. Oh, saya tahu, Bu. Banyak Bu. Banyak dan sering dilakukan ya. Membaca. Ini, Bu. Iya Bu. Itu dia. Sering Saya dilakukan. tahu. Baca komik, Bu. Baca Ya. komik, nonton film, Bu. Udah gak penting, gak mendesak, Bu. Useless Bu. Iya. Useless. Nggak penting, nggak mendesak, tapi sering dilakukan, gitu ya Mbak ya. Nah, Kaya banget Bu. Iya, Bu. Nah, untuk kita bisa memanajemen waktu yang kita punya nih, kita harus bisa membuang ego kita nih Mbak. Kita menghapus kegiatan-kegiatan yang dalam kolom tidak penting dan tidak mendesak itu, kayak nonton film, baca komik, kayak gitu kan ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak dari decision metric ini? Belum ada, Bu. Tadi udah jelas dari yang Ibu jelasin. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas nih, Ibu Udah kasih jelas Bu. silahkan dibuat decision metric versi kalian sendiri-sendiri. Ya. Apa sih yang menurut Mbak Atika, Mbak Almira, Mbak April, Mbak Indri, Mbak Aulia, suatu hal yang penting tapi itu mendesak, suatu hal yang tidak penting tapi itu mendesak, suatu hal yang tidak penting tapi tidak mendesak, kayak gitulah semua ini juga seperti ini, kayak gitu. Contohnya juga bisa seperti ini. Ini Bu mau tanya Bu. Ya, silahkan Mbak Indri. Ini tentang kayak kegiatan belajar atau dalam kegiatan sehari-hari Bu? Lebih ke kegiatan sehari-hari sih Mbak, karena kan kita ini materinya manajemen waktu ya. Kita kan tugas kita sehari-hari kan nggak cuma belajar nih, ada kegiatan lainnya kayak makan, istirahat, kayak gitu-gitu kan. Nah, dalam prioritas waktu kalian tuh seperti apa kayak gitu. Isikan aktivitas sehari-harimu menurut kuadran berikut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kumpulin kapan Bu? Oh, bener banget nih. Ini adalah deadline-nya. Bisa dikumpulin minggu depan? Waktu jam BK? Kenapa? Terlalu singkat ya? Enggak apa-apa kok, Bu. Banyak waktunya. Ya, kan udah belajar manajemen waktu. Silahkan diterapkan ilmu manajemen waktunya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Bu. Ya, Bu. Ketawa. Enggak, Bu. Saya kan ini, Bu, mengekspresikan kebahagiaan dapat hadiah tugas dari Ibu. Ini sindiran apa gimana nih? Tugas kok dibilang hadiah. Mbak Tika bohong itu dosa loh. Nah, masa saya mau bilang ini Bu musibah? Nanti saya sedih, Bu. Bercanda ya Mbak Tika, jangan dimasukkan ke hati. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin untuk pertemuan minggu depan, kita bisa lakukan di hari yang sama dan waktu yang sama. Oke, untuk bakal bahas materi apa, yang paling jelas kita bakal bahas di sesi metriknya lagi. Untuk yang materi apa lagi, mungkin nanti kalian bisa usul selain di session materi itu kita bakal bahas apa. Nanti kalian bisa chat pribadi ke Ibu atau di grup, kayak gitu ya. Dan nanti Ibu akan juga share link Oke, Bu. untuk refleksi. Oke Mbak, nanti Ibu juga akan share link untuk refleksi kegiatan hari ini. Apa aja sih yang harus kita perbaiki dari kegiatan hari ini? Kalian tuh pengennya apa nih? Atau saya pengen nih bikin kelompoknya tuh ada gamesnya, kayak gitu. Nanti kalian bisa usul kayak gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan anak-anak?
Tidak ya, bisa cukup ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak semua yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Tetap semangat buat belajarnya walaupun pembelajaran daring. Jangan bosan-bosan untuk untuk belajar lagi dan jangan takut untuk bertanya. Mungkin dari Ibu sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Oh ya, karena tadi dibuka dengan berdoa, maka alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa juga. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa bisa dicukupkan. Terima kasih semuanya. Terus semangat buat menjalani hari ini. Oke, cukup sekian. Kalian bisa meninggalkan Zoom ini. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Minta. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu, teman-teman semuanya. Dan